اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيدك وسلمك أسأل العرب والعجم وإمام الكلمة والحرام وترجمان فالكتب ومن بعدهم والحكمة والهداية والباس سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul ma'mud. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على محجة البيضاء كتاب الله وسنة رسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألهمنا بالصالحين. الفاتحة. الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرحم الدين ويرزقنا كما الاخلاص واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين وشيخ الدين وبركة ربنا في وإلى الجحيم أقوم ولهم ببنائه وإلى المؤلف الكتاب شيخ الذي يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ashabul fadilah al-ulama wal asatidzah al-muhtaramun ayyuhal hudhurul kiram. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang mulia pula, yaitu salat subuh berjamaah di dalam tarawih. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salam dan salam semoga Allah melimpahkan kepada kita baginda Rasulullah SAW dan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang masjid bagian terakhir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis ke-209, 208. Kita lanjutkan dengan hadis 209. Yaitu qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha damuha muttafaqun alaih. Secara harfiah hadis ini maknanya sebagai ini. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda. Yang kita sebut sanadnya, mata rantai mulai dari Nabi melalui sahabat Anas sampai nanti kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Matanya apa? Al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha damuha. Bisa sebut matan hadis. Jadi al-busaq, apa itu busaq? Beludah fil masjidi khati'atun. Jadi beludah di masjid merupakan satu kesalahan, merupakan suatu dosa. Wa kaffaratuha damuha, dan kafarahnya untuk menghapuskan kesalahan dosa itu dengan cara apa? Damuha, dengan cara menguburnya. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini makna lain untuk
istilah rawahu syaikhon atau rawahu al-Bukhari dan Muslim. Itu kali itu kita tahu semua. Mungkin di benak kita nggak kebayang mana ada orang beludah di masjid gitu kan. Ya. Kalau zaman sekarang, ini maksudnya zaman baheula kan namanya masjid ya, nggak ada yang namanya keramik segala macam kan, ya pasir aja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga begitu, sehingga ya kemungkinan orang ya beludah di situ gitu, beludah di situ. Nah, beludah di masjid itu suatu kesalahan, suatu dosa. Ya mungkin kalau kita analogikan, kita kiaskan sekarang, karena tidak ada yang namanya masjid itu pakai tanah segala, pakai apa yang seperti dulu, ya, mungkin yang mengotori masjid itu meninggalkan sesuatu yang membuat kesuciannya menjadi terganggu, maka itu suatu kesalahan. Dan untuk menutupi mengcover kesalahan itu ya harus dibuang. Kalau dulu ya dikubur gitu kan. Nah, dijelaskan oleh pengarang musannif bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baiti lit-taifin." Tentu ini konteksnya dengan Masjidil Haram. Tetapi istilah Baitullah itu tentu masjid-masjid yang ada di muka bumi juga masuk kategori bait. Inna baiti masajidun fil ardh. Kata Allah dalam ayat ini, wa tahhir baiti lit-taifin. Jadi sucikanlah, bersihkanlah rumahku untuk apa? Lit-taifin. Itu kalau di Ka'bah sana, Masjidil Haram, yaitu untuk orang-orang yang tawaf. Itu bagi kita kalau masjid atau rumah Allah di luar Masjidil Haram ya untuk ibadah, sehingga ibadah itu bisa nyaman, bisa khusyuk, bisa konsentrasi, fokus. Di antara lain tempatnya harus bersih dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi atau khusyuk. Oleh karena itu, mana min kulli ma fihi istihanatun bil masjid. Maka syari, pembuat syariat itu mencegah segala sesuatu yang dilakukan yang dapat istihanah, melecehkan, menghina, merendahkan masjid, au takzirin lahu, atau mengotorinya. Ya, maka kita masjid yang harus buka alas kaki, kemudian ke masjid ya berbeda dengan masuk ke tempat lain kan. Untuk zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki ketika kita pergi ke masjid. Kan orang sembarang aja pergi ke masjid pakai kaos oblong, bahkan nggak pakai pakaian dalam, sehingga ketika dia rukuk, ketika sujud kemana-mana dia auratnya umumnya. Nah itu tidak sah. Apalagi pakai tulis-tulisan, gambar di belakangnya kan, itu tidak layak. Kenapa? Bisa mengganggu konsentrasi emosional. Nah, oleh karena itu wajah ada al-usaqa fihi khati'atan. Oleh karena itu berludah atau mengotori masjid itu merupakan satu dosa, satu kesalahan. Wa in arada dafnaha wa in arada dafnaha ghaira annahu idza dafanaha muhiyat an util kafatiha. Nah, tadi kafaro istilahnya. Kafaro itu untuk mengkafar, untuk menutupi, untuk menghapus kesalahan itu. Ya, dengan cara dibersihin. Kalau dulu ya dikubur itu ludah. Para jamaah sekalian, kemudian disimpulkan oleh pengarang yang kita sebut dengan fiqhul hadis. Pertama, al-busaqu thahirun. Jadi ludah itu suci. Artinya bukan najis. Tandanya tadi dia tidak harus dibuang tapi dikubur di situ di tempat itu juga. Kemudian yang kedua, al-busaqu fil masjid dzambun. Fayutlab takfiru dzalika bidafnihi fil ardi. Jadi berludah di masjid itu ada sebuah kesalahan, suatu dosa, maka dituntut untuk mengcovernya, menutupinya, yaitu dengan cara menguburnya. Dalam konteks kita yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, mengganggu konsentrasi ibadah di masjid, maka itu harus dibersihkan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, taklimur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ummatahu ahkama diniha walau sabra. Jadi Rasulullah mengajarkan umatnya tentang hukum-hukum agama itu meskipun kelihatannya apa? Kecil, remeh, tapi tetap diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Itu hadis yang ke-209. 210 berikutnya ini sudah banyak prediksi Rasulullah terjadi saat ini. Yaitu wa anhu, ini efisiensi bahasa. Anhu itu dari beliau juga, maksudnya hadis sebelumnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Matan hadis. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajidi, akhrajahu as-sab'a illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Artinya apa? La taqumus sa'ah. Sa'ah itu kalau secara harfiah ya jam. Sa'atul tidak jam. Atau jadi bahasa Indonesia menjadi apa? Waktu saat ini kan. Itu dari bahasa Arab. Cuman bahasa Arab pakai ain. Kalau kita nggak punya ain jadi saat. Bila kita bilang saat ini, asalnya bahasa Arabnya gitu. Saat ini maksudnya sekarang. Nah, maksudnya saat dalam konteks hadis ini itu adalah yaumul qiyamah. Jadi la taqumus sa'atu, jadi hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta yatabahan nasu fil masajid, sampai atau sehingga manusia berbangga-banggaan terhadap masjidnya. Kan kita bangga dengan masjid kita, masjid cakep, masjid hebat, masjid segala macam, tapi isinya nggak ada gitu. Ya. Bahkan kalau sekarang dikosongin gitu, di lockdown gitu. Ada nggak masjid di lockdown sampai saat ini? Ada. Jadi buat apa tuh masjid dibangun? Karena Rasulullah SAW mengatakan ini suatu indikasi, suatu prediksi Rasulullah SAW yang sekarang itu banyak orang membangun masjid bermewah, pakai emas, pakai apa segala macam. Dia punya kaligrafi segala macam. Dia dibangga-banggakan masjid itu. Nah, itu suatu pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat gitu. Ya, apalagi sekarang ini kan begitu banyak masjid-masjid yang tidak difungsikan gitu. Karena COVID-19, kekhawatiran, kecemasan yang berkelebihan, akhirnya menjadi itulah. Ternyata banyak juga yang meninggal kan. Artinya ikhtiar boleh, wajib, tapi tawakal kepada Allah dan berdoa penting. Nah, kenapa ini prediksi Rasulullah dalam hadis ini bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang berbangga-bangga dengan masjid yang dibangunnya bukan sebagai tempat beribadah, mendekatkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk mendapat ampunan dan lain sebagainya, bukan justru untuk yang lain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 7 perawi, Bukhari, Muslim, Daud, Sahih, Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali punya Tirmidzi yang tidak meriwayatkan hadis ini. Nah, para jamaah sekalian, kemudian dijelaskan oleh musannif, oleh muallif kitab ini, nadaba syari'ul hakim ila imaratil masajid wa tasyidiha bit ta'ati wal ibadah. Nah, ini fungsi masjid. Jadi syari itu maksudnya pembuat syariat, yaitu dalam konteks ini hadis Rasulullah pribadi, sosok baginda Rasulullah SAW. Jadi syari yang yang bijak itu memerintahkan kita untuk takmir, jadi imarah. Imarah itu artinya membangun. Maka dalam bahasa kontemporer sekarang, imarah itu artinya ya apartemen. Apartemen itu imarah, jadi bangunan. Nah, syari itu memerintahkan kita untuk membangun masjid yang kita sebut dengan takmir kan.
takmir, membangun, meramaikan. Maka nanti kita lihat ayat yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan takmir itu. Takmir itu. Kemudian wa tasyidiha bi ta'ati wal ibadah. Jadi membangun masjid itu dan menegakkannya tidak lain bi ta'ati wal ibadah, bentuk ketaatan dan ibadah. Ini enggak usah diterjemahin lagi. Taat itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia menjadi apa? Taat gitu. Kenapa? Nah Indonesia nggak punya to kan? Akhirnya berubah menjadi an, jadi taat. Bahasa Arabnya apa? Taat. Taat. Dan ibadah juga. Jadi ibadah juga dari bahasa Arab. Sesuai dengan firman Allah yang sering kita dapati di berbagai masjid, yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Di walam yakhsha kita enggak ada. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini innama, kalau orang pesantren menerjemahkannya hanya saja, artinya enggak ada lagi. Itu dalam ilmu balaghah namanya adatul qasr. Jadi enggak ada lagi yang mau mentakbir masjid itu kecuali siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Enggak mungkin orang bergajuh, orang penjahat mau mentakbir masjid. Nah, dalam tafsir takmir itu ada dua kategori, ada dua pemahaman. Ada takmir maknawi, ada takmir maddi. Takmir secara spiritual, ya tadi taat wal ibadah itu takmir, mentakmir masjid. Makanya kita sebut apa? DKM kan, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Makmur itu kan bahasa Arab. Makmurannya ramai, dari takmir juga. Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hanya saja tidak ada yang mentakbir masjid itu baik secara spiritual tadi, secara maknawi, yaitu aktivitas dan kegiatan di masjid. Kemudian secara maddi, kalau maddi alhamdulillah kelihatan, yaitu bangunannya, jogrongannya, bentuknya. Itu yang disebut dengan takmir al-maddi secara fisik. Alhamdulillah masjid kita cakep-cakep. Ya, apalagi Masjid Toha ini pertama masih di kampung kita yang pakai apa? AC. Sekarang udah ketinggalan, masih lain. Nah, dulu kita bangga-banggakan itu. Enggak boleh bangga-banggakan. Tujuannya bukan buat pamer kan, buat disanjung dipuji, tapi tadi taati wal ibadah, untuk taat dan ibadah. Dan secara tegas dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang mau mentakbir masjid baik secara aktivitas dan kegiatannya maupun secara fisik bangunannya itu nggak ada lain. Jangan kita ngarepin orang lain kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu ciri tanda orang yang mau mentakbir masjid. Jadi otomatis kalau orang yang sering ke masjid kan dia orang yang beriman kepada Allah. Karena nggak mungkin orang lain yang tidak beriman kepada Allah untuk bisa mentakmir, meramaikan, mengisi kegiatan aktivitas di masjid. Wal yaumil akhir. Begitu juga hanya mereka orang-orang yang takbir masjid itu orang yang beriman kepada hari akhirat. Kalau kita orang yang tidak beriman, ngapain duitnya? Ya, buat nyari susah-susah kemudian dikasih ke masjid, misalnya bangun masjid. Buat apa capek-capek bangun masjid misalnya? Kalau orang yang tidak beriman, makanya orang yang mau berjariah, mau menyumbang, membantu aktivitas kegiatan baik secara fisiknya maupun secara aktivitasnya itu adalah tanda orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus apa lagi? Bukan bangunnya doang, tapi wa aqamas shalah. Kemudian mereka menegakkan sholat. Ada orang yang bangun masjid mau, tapi mentakbirnya secara maknawi tidak mau gitu. Kecuali terakhir kalau udah mati baru dibawa ke masjid. Ada nggak orang yang begitu? Ya, na'udzubillah gitu. Jadi fungsinya masjid itu tadi termasuk orang yang mentakbirnya baik secara fisik maupun secara spiritualnya, mereka buktinya juga aqamas shalah. Mereka menegakkan sholat, wa ataz zakat, mengeluarkan zakat, wa lam yakhsha illallah. Enggak takut kecuali kepada Allah, bukan kepada corona. Ketakutan yang kekhawatiran akhirnya masih di lockdown. Nah, wa lam yakhsha illallah. Dan mereka itu tadi orang yang mau takbir masjid dibuktikan
dengan menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka nggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka yang seperti itu adalah masuk kategori golongan orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Mudah kita di jamaah Borsila masuk kategori itu kan. Karena di saat banyak masjid jadi lockdown, kita bisa tetap melakukan aktivitas dan kegiatan kita, baik sholat berjamaah, sholat Jumat maupun pengajian termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya pengajian kita. Nah itu jelas dalam ayat itu Allah menjelaskan kategori orang-orang yang mentakhir masjid. Wa naha an zakhrafatiha wa taziniha min kulli ma yushghilu quluba. Nah, ini warning, peringatan dari Rasulullah. Apa kata beliau atau syarah dari hadis tadi? Bahwa syari itu, yaitu dalam konteks ini baginda Rasul itu melarang zakhrafah. Jadi zakhrafah itu artinya mengindah-indahkan masjid yang berlebihan. Sehingga depannya ada apa yang ditempel sini gitu. Zakhrafah itu namanya. Rame, ayat bacaan ini segala macam. Wa taziniha, menghiasinya yang berlebihan. Yang maksudnya apa? Yang dilarang itu zakhrafah tadi, menghiasi, memperindah. Kalau itu kemudian membuat min kulli ma yushghilul qulub anil iqbal ala ta'ah. Jadi kalau semua ornamen-ornamen itu membuat hati kita menjadi terganggu, menjadi sibuk dengan ornamen-ornamen itu, sehingga kemudian lupa kita tujuan dari masuk ke masjid yaitu untuk menjalin, membangun takwa dan taat kepada Allah. Nah itu dilarang. Dan larangan itu juga apabila ornamen-ornamen itu kemudian wa yuzhibul khusyu'a, menghilangkan kekhusyuan. Ini sholat karena saking indahnya itu di depan ornamennya ngeliatin itu aja gitu kan. Dilupa dia lagi sholat sehingga konsentrasinya buyar. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau sholatnya enggak khusyuk ya belum muflih. Nah itu larangan itu ada reasoningnya, ada ilahnya, ada alasannya kenapa Rasulullah melarang menghiasi dan memperindah masjid yang bisa merusak dan membuyarkan kekhusyuan dalam sholat, maka itu menjadi dilarang. Nah bahkan kemudian disebutkan bahwa ornamen-ornamen yang berlebihan itu tadi yuzhibul khusyuk, akan menghilangkan kekhusyuan, allati huwa ruhul ibadah, di mana khusyuk itu merupakan jiwanya ibadah. Jadi kalau ibadah itu hampa, nggak ada kekhusyuan, yaitu tidak berdampak tadi kepada kebahagiaan, keberuntungan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun tadi. Nah, oleh karena itu maka kekhusyuan itu merupakan ruhnya ibadah, jiwanya ibadah, yaitu khusyuk. Sehingga kalau hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya kekhusyuan itu maka menjadi dilarang. Nah itu wa akhiran anna zakhrafata min da'bil yahud wan nasara. Kemudian reasoning lain, alasan lain kenapa dilarang itu karena itu menjadi tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Maka kalau kita pergi ke Turki, Istanbul, kita lihat masjid namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu masjid yang sekarang alhamdulillah sudah dibuka lagi, bukan difungsikan sebagai masjid. Itu kan dulunya gereja. Dalam Konstantinopel dulu gereja dikuasai oleh umat Islam dan bangunan itu cukup bagus, gagah, dan pada saat itu ya ada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan digambar semua di atas itu, di kubah itu ada gambar Yesus, gambar Maryam, segala macam itu ada di situ. Nah kemudian dikuasai Islam, kemudian dirubah fungsinya menjadi masjid, tapi tetap ada itu, cuman ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan begitu juga di tempat-tempat lain, termasuk di sinagog-sinagog orang Yahudi dan banyak gambar-gambar.
Nah, padahal kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka. Nah, itu salah satu juga reasoning alasan kenapa Rasulullah melarang hal itu. Waqad nuhina anit tasyabbuh bihi. Jadi, dan kita sudah dilarang oleh baginda Rasul untuk mencontoh, meniru orang-orang Yahudi, termasuk dalam bagaimana mereka memperlakukan tempat ibadah. Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Wa bayyana anna tafakhur fi zakhrafatiha qawlan wa fi'lan kainun la muhala wa huwa min asyratis sa'ah. Sudah barang pasti bahwa tafakhur itu kebanggaan dengan perhiasan, ornamen-ornamen semacam itu, baik secara ucapan maupun perbuatan, itu sudah pasti akan terjadi kalau masjid ini diperindah dengan berlebihan. Dan itu kata pengarang menjelaskan hadis Rasulullah min asyratis sa'ah. Jadi asyrat itu dari syarat, maksudnya tanda-tanda. Saat tadi kita tafsirkan adalah hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat, dan itu diungkap oleh hadis Rasulullah nomor 210 ini, wa abbara anil kiamati bis-sa'ah. Jadi Rasulullah mengungkapkan, mengekspresikan, mengemukakan istilah al-hari kiamat itu dengan istilah as-sa'ah. Li'anna taqumu fi sa'ati wan nasi anha ghafilun. Kenapa hari kiamat disebut di dalam hadis tersebut dengan istilah as-sa'ah? Karena kejadian hari kiamat itu, kalau sudah saatnya nanti tiba, itu tidak akan berlangsung lama. Jadi taqumu fi sa'ati. Jadi terjadi hanya sesaat saja. Wan nasu anha ghafilun. Di saat manusia udah ghaflah, udah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waqa'a dzalika kama akhbara bihi asy-syari' wa huwa min a'lamil nubuwah. Jadi apa yang diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana diungkap dalam hadis tadi, maka itu adalah salah satu tanda nubuwah. Rasulullah bisa memprediksi sesuatu dan itu terjadi. Itu juga salah satu mukjizat baginda Rasulullah SAW. Nah, para jamaah sekalian, dari hadis ini disimpulkan oleh pengarang yang kita sebut dengan fiqhul hadis. Yang pertama, at-tahzir min zakhrafatil masajid wal mubahati biha li'anna dzalika min dahbi ahli kitab wa min asyratis sa'ah. Jadi tahzir itu adalah warning, peringatan dari baginda Rasulullah SAW terhadap apa tadi? Zakhrafatil masajid. Jadi memperindah secara berlebihan masjid-masjid, wal mubah, berbangga-banggaan dengan keindahan masjid yang dimilikinya, yang dibangunnya. Itu adalah merupakan perilaku orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan itu juga salah satu pertanda dari hari kiamat. Nah, para jamaah sekalian, tadi poin yang kedua ya, tadi fikih hadis tadi, yang pertama adalah warning, peringatan Rasulullah agar kita tidak mempercantik masjid secara berlebihan, apalagi berbangga-bangga dengan itu tanpa memfungsikannya sebagai taat dan taqarrub kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mukjizatun zahiratun di Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhbara ma amma sayaqo. Dan itu juga suatu mukjizat, suatu kejadian yang luar biasa, di mana itu nampak bahwa apa yang diperkirakan, diprediksi oleh baginda Rasul, bahwa itu akan terjadi seperti yang kita alami saat ini. Kemudian satu lagi yang terkait dengan ini, hadis ke-211,